Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita Bapak, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius. Mohon maaf tak ingat lama terlengkap dan detail-detail. Ketua beserta seluruh pengurus masjid, Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pasangan suami istri memiliki beberapa anak, kemudian kebiasaan memberi anak terlebih dahulu untuk modal kehidupan. Nah, jadi bapak ibu yang punya anak ini dikasihnya anaknya ini modal. Kemudian salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal. Apakah harta yang sudah diberikan ke anak tadi bisa ditarik lagi untuk dijadikan sebagai warisan? La yahillu li muslimin ayyu'tir atiyatan. Tidak boleh seorang muslim memberikan suatu pemberian, sesuatu yang dia berikan ke orang lain, summa yurji, kemudian dia minta balik. Tak boleh yang sudah kita kasih itu kita minta balik lagi, tak boleh. Illa kecuali al-walid li waladihi, kecuali orang tua kepada anak. Bisa. Ibu ngasih duit ke anak, habis itu minta balik, boleh. Bapak ngasih ke anak, diminta balik, boleh. Hadis riwayat Taman bin Hambal. Tapi ada beberapa yang tak bisa diminta balik. Contoh, bapak kasih duit 10 juta ke anak, kemudian duit 10 juta itu dipakai anak itu sebagai mahar nikah. Lalu kemudian ibu marah karena bininya melawan. Pak ang potang nikah orang dari Yambo, mau minta adik, tak usah. Karena sudah jadi mahar nikah. Yang kedua, yang tak bisa diminta balik, bapak kasih anak duit 5 juta. Datang si anak, dipakainya duit 5 juta itu untuk membayar utang. Lalu kemudian bapak minta balik, mana piti potong 5 juta? Tak bisa diminta lagi karena sudah dipakai untuk membayar utang. Yang ketiga, ini menurut negara, bapak sama ibu kasih ke anak itu ruku, iko gibah ruku keuangan, kemudian dirubahnya namanya, pergi dia ke BPN Badan Pertanahan Nasional, lalu kemudian dibaliknya namanya. Itu kalau bapak minta balik ke pengadilan, pengadilan belum tentu mengabulkan, karena tidak semua pendapat fikih bisa dikabulkan oleh pengadilan. Nah, jadi kalau hanya sekedar memberikan saja minta balik boleh. Nah, ini bagi anak-anak yang hadir di sini, kalau ayah kalian bagi, hati-hati dimintanya balik. Pertanyaan kedua, zakat ke saudara keluarga jauh, hanya niat saja zakat tanpa dilafazkan dan tak diberitahukan, apa hukumnya? Apakah melafazkan niat itu wajib? Tidak. Niat itu wajib. Niat itu wajib. Tapi melafazkan niat tak wajib. Jadi tentang membayar zakat, kita bayarkan saja zakat, niatnya zakat. Apa fungsi niat? Untuk membedakan antara zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Karena kalau hanya kita kasih, apa niatnya tak jelas. Innamal a'malu binniyat. Maka niat saya mengasihi ini adalah zakat, tapi tak kita sebutkan. Dan untuk saudara sebaiknya memang tidak usah disebutkan. Jadi kalau kita punya saudara kita kasih zakat, kasihan. Jangan pula saudara, wang nampaknya masuk asnam pakai miskin kor sakit atian. Jadi Allah ini zakat. Adapun melafazkan, saya serahkan zakat saya ini kepada bapak tunai, lalu yang menerima zakat itu mendoakan, itu dari ayat Al-Quran, wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Berikan zakat dan yang menerima zakat itu mendoakan, barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Itu hukumnya sunnat, tidak wajib. Itulah kenapa zakat bisa dibayarkan melalui transfer banking, tanpa ada lafaz dan tanpa ada doa nomor. Itu tentang masalah membayarkan zakat. Siapa yang tak boleh kita bayarkan zakat? Anak
bini, ayah, emak, mertua. Tak boleh. Tak boleh bapak bayar zakat ke istri. Oh my wife, iko 5 juta zakat ambo bulan iko sekaligus belanja awak. Atau diboleh karena papa lah transfer 3 juta kuliah wang ya sekaligus zakat hambo. Tapi kepada saudara, kepada jiran, kepada kawat, maka boleh. Orang tua kalau dia susah, kita kasih nafkah atau kita bayarkan zakat ke dia, ke mertua, tak boleh. Maka selain daripada itu, boleh kita bayarkan zakat. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkah. Tak boleh. Bapak tak boleh berzakat ke ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Misalnya ibu orang kaya, memang apanya kaya, emaknya kaya, salah jatuh cinta. Lalu kemudian ya sabi, isi kau sebentar pakai miskin. Ambo kau bang, kesalahan ambo itu iko satu lah, mencintai. Tapi dia ambo lah sampai hati, aku ambo kasih zakat 2,5%. Nyo hartanya 1 triliun. Zakatnya 2,5% berarti 2,5 miliar. Langsung apa jadi orang kaya? Nah, ini boleh. Apa hukum menggunakan organ tunggal saat pesta atau resepsi nikah? Yang haram bukan pada orgetnya, bukan pada gitarnya, bukan pada sulingnya, bukan pada biolan. Yang haram bukan pada iraman, irama dangdut, irama rock, irama metal, bukan pada irama. Irama tak haram. Yang haram itu ada pada lafaz cinta satu malam, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan kuat. Itu haram saden. Kalau pakai keyboard tunggal tapi lagunya tidak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh tak boleh? Boleh. Jangan keyboard tunggal, keyboard tinggu boleh. Bukan pada alatnya, bukan pada suaranya, bukan pada iramanya, tapi pada lafaz. Kalau bunyi kalimatnya mengajak pada perbuatan zina, maka lagu itu haram. Tapi kalau bunyinya mengajak berselawat kepada Nabi, maka lafaz, maka pakai keyboard tunggal tapi lagu-lagunya religi. Pastikan janji lagunya religi. Sebab ambo datang beberapa kawan ambo nikah adiknya. Bang, tapi abang potong berjanji keyboardnya religi. Itulah hukumnya yang religi, lagu utama sama lagu terakhir. Lagu yang tahu jatuh bangun aku mengajar. Jadi dijanjikan betul bahwa lagunya itu dari awal sampai akhir adalah lagu religi. Bangunan musola yang tak terpakai lagi, kalau dirobohkan, infak dan sedekah jamaah untuk membangun itu apakah masih mengalir atau tidak? Ya, berifan baik. Iko Masjid Nabawi panjangnya 22 meter. Dari tempat Nabi Kurpa mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Ke belakangnya 15 meter. Bangunan asli Masjid Nabawi. Datang Utsman bin Affan, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Datang Utsman direhab. Waktu direhab dinding atapnya jamaah komplain. Wahai Utsman, macam mana wakam kami dinding kami atau kami tiang kami? Datang Utsman bin Affan radhiyallahu an membacakan hadis Nabi, "Man bana masjidan banallahu mithlaku baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat di surga. Dengan dibacakan hadis itu maka tenanglah jamaah. Jadi bapak ibu potang yang menyumbang keramik, bukunya keramiknya dibuka, jangan hawan. Sudah dibangunkan tempat di surga, kalau ingin masuk mati dulu. Dan sebelum mati amalnya tetap mengalir. Jadi kalau ada pembangunan di masjid lain, masjid kalau awak resmikan, masjid lain, misalnya ibu menyumbang keramik
Iko ambo sumbang keramik, ndak perlu dikawal. Mana boleh keramik ambo petang. Coret pula pakai tinta kita. Waktu ada renovasi, datang untuk nak menghancurkan. Yang lain boleh hancurkan, keramik ambo jangan. Tapi bagi pengurus, semua pecah-pecahan batu, kerikil semua tidak boleh dialihkan ke tempat yang lain, mesti balik ke masjid. Kalau masjid itu ditinggikan menjadi timbun keliling atau segala macam, kalaupun terpaksa juga dijual, tak bisa dipakai, dijual, duitnya balik lagi masuk ke masjid. Sebab ini akadnya akad wakaf. Kepada seluruh pengurus masjid, tolong masjid itu akun banknya tiup. Yang pertama, nomor rekening wakaf, tak boleh ke yang lain. Yang kedua, nomor rekening operasional, boleh untuk listrik, untuk boleh air keran, untuk lain-lain. Yang ketiga, nomor rekening untuk anak yatim. Sebab rekening anak yatim tak boleh bercampur ke yang lain. Jangan sampai satu rekening. Kalau kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat kau, Ustaz Allah, memang rekeningku masalah rekening halus. Jangan sampai Ustaz berceramah, Bapak Ibu nanti kita hisabnya lama di akhirat. Polisi, tentara, kepala dinas, kepala kantor. Wali kota jangan sampai ada orang. Tahu sesudah awak sobi awak mati pas di akhirat, gue sama kepala dinas. Kata kepala dinas, Ustaz risiko tu. Sama itulah sendiri salam terus masih potong. Maka itu hati-hati. Mengapa Allah berselawat kepada Nabi Muhammad? Kau ngetes aku. Selawat itu tiga. Innallaha Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Selawat ambo, selawat malaikat, selawat Allah. Apa arti selawat Allah? Allah mencurahkan rahmatnya untuk Nabi Muhammad. Apa arti selawat malaikat? Malaikat memintakan rahmat dan ridhonya untuk Nabi Muhammad. Apa arti selawat ambo? Datang sahabat, ya Rasulullah, macam mana selawat kami? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia bukan Allah tu mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah mengucap Allah sayyidina Muhammad, siapa pula Allah? Mau ulang sekali lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Shalawat Allah maksudnya Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk Nabi Muhammad. Shalawat malaikat maksudnya malaikat meminta kepada Allah, ya Allah curahkanlah rahmat dan ridho untuk Nabi Muhammad. Sedangkan awak berselawat maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dia boleh. Kalau itu menyabik tidak jualnya berarti belum makan siang. Kami lah makan bubur champion. Terima kasih ibu-ibu, mantap masakannya. Yan. Bagaimana kita merasakan bahwa solat kita itu diterima Allah? Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan tidak tahu siapa dapat haji mabrur. Supaya apa? Supaya kita senantiasa khauf, takut, dan kita senantiasa raja, selalu berharap. Jadi apa tanda? Tandanya ada. Tanda amal kita itu diterima, ada perubahan. Sebelum sembahyang ngamuk-ngamuk, sesudah sembahyang makin mengamuk. Sebelum sembahyang polit, basir, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Sesudah sembahyang alhamdulillah Pak Ustaz, laki ambo sesudah sembahyang dengan ceramah Ustaz kini baik. Dulu belanja 5 juta, ini 5 juta satu. Ada perubahan. Ada perubahan. Dulu suami ambo kau mengamuk-ngamuk, marah-marah. Kini alhamdulillah Pak Ustaz diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit sehat. Apalah enggak sesuai. Apakah setiap yang tidak dikerjakan Nabi itu kalau tidak dibuat Nabi bid'ah?
Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kaidah iko dipakai. Okey. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah. Abu Hurairah sebelum tidur malam, ia mengikat 2000 simpul tali. Sesudah diikat 2000 simpul tali, setiap malamnya bertasbih 2000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang nombor tanya, pernahkah dibuat Nabi? Jadi kalau begitu Abu Hurairah masuk neraka? Ya, kata masuk neraka gara-gara kaidah tu kan? Imam Ahmad bin Hanbal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Ditanya orang, anak Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak Abdullah, anak Ahmad bin Hanbal. Iya, ambu Abdullah anak Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal di mazhab dan komplek. Imam Hanbal itu sembahyangnya berapa rakaat? Sehari semalam. Salazami'ati rakaat, 300 rakaat. Sekarang aku bertanya, ada Nabi membuat sembahyang 300 rakaat? Tak, berarti lah berapa orang masuk neraka? 2, gara-gara kaidah kau. 3. Imam Ahmad bin Hanbal membacakan doa dalam sembahyang, Rabbighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris As-Syafi'i. 40 tahun. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan nama ayahku, dan ampunkan Imam Syafi'i. Pertanyaan, pernah dibaca Nabi doa itu sembahyang? Tak. Berarti lah berapa orang masuk neraka? Oh, tak 2. Panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Hati-hati kau, Ustaz, kau sudah menjebak. Imam Ibnu Taimiyah selesai sembahyang, habis sembahyang subuh, ia mengaduk ke langit, membaca, mengaduk ke langit. Dia mengaduk ke langit, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan, pernah Nabi habis sembahyang mengaduk ke langit baca Fatihah sampai terbit matahari? Lah berapa orang masuk neraka? Kaedah iko batil. Kau kaedah menyebabkan orang banyak masuk neraka, batil. Jadi yang disebut bid'ah itu bukan syaratnya mesti dibuat Nabi. Yang disebut bid'ah adalah kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan fatwa ulama, tidak ada dalil sama sekali, barulah bid'ah dhalalalah, masuk neraka. Jadi kalau disyaratkan, pernah dibuat Nabi? Pernah dibuat Nabi? Awak balikkan lagi. Puasa Nabi Daud. Pernah dibuat Nabi? Tak. Tunjukkan sama mana hadis Nabi puasa Nabi Daud. Nabi hanya memuji puasa Nabi Daud. Lalu ada di antara bapak-bapak kau puasa Nabi Daud. Terus sampai tanya, apa anda makan sama mu? Ambo puasa. Puasa Nabi apa? Puasa Nabi Daud. Pernah dibuat Nabi? Tidak. Bapak masuk neraka. Ya kalau apa aku bongak? Kalau nyepit tak kepala aja. Sunnah itu 3. Yang pertama sunnah fi'liyah dibuat Nabi. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi menyebut tapi tidak nak buat. Itu sunnah ya namanya. Yang ketiga sunnah takririyah, sahabat membuat, Nabi setuju. Untuk membahas masalah itu, masalah yang dibangkit-bangkitkan oleh Salafi Wahabi, ada spesialisnya di situ namanya Ustaz Al-Pinar. Sudah jadi. Ustaz, apakah sampai doa suami kepada istri yang sudah meninggal? Itu jangan yang bertanya bini kedua. Jangan tersinggung ya. Misalnya ambo lalu dikubur. Ambo lalu dikubur jalan Harapan Raya loket jembatan, kan? Lalu ambo ucapkan salam. Assalamualaikum ya alal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustafirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Pertanyaannya, apakah doa ambo tu sampai pada orang yang dikubur tu? Sampai pada sampai? Sampai. Kalau doa ambo sampai kepada orang dikubur, apalagi doa suami kepada istri yang sudah menikah. Syarat doa itu sampai, yang penting asal muslim sampai. Tapi kalau tak Islam tak sampai. Bininya mati, Islam tak sampai. Tapi Fauzan dalam hadis disebut
Iza matal insan, kalau mati anak Adam, amalnya putus kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Jadi kalau gitu doa Ustaz tak sampai. Kalau Abdul Somad mati, kalau dicontohkan ibunya bohongin. Contoh apanya kamu boleh. Kalau Abdul Somad kau mati, amalnya putih. Dan mau tanya, yang putus tuh amal Abdul Somad apa amal jamaah? Amal Abdul Somad nan putus. Amal jamaah putus tidak? Itulah cerdasnya jamaah. Amal ibu bacakan Ustaz Somad meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Sampai mana sampai? Sampai. Jadi makna hadis izamata ibnu Adam itu maksudnya amal yang mati itu putih. Orang mati itu amalnya putih. Amal lambo kau putih kecuali 3. Ada amal lambo dan dulu 3 mengalir. Yang pertama, ambo bersedekah untuk masjid. Sampai. Ambo mengajar ilmu ambo diamalkan jamaah sampai. Dan ketiga, ini yang jadi masalah, amal anak. Anak ambo itu kan amal ambo kan? Apa maksudnya amal anak Ustaz itu amal? Kalau bini ambo itu cuma ambo tengok, bisa hamilnya. Bisa dikirim pakai bluetooth. Aku enggak, jole. Amal ambonan putih kecuali 3. Adapun amal uang Islam sampai pernah sampai? Sampai. Berkumpul awak di rumah uang, pasang tenda. Apa kau kalian sih kok? Berdoa. Doa anda sampai. Kalau bongak suang. Jangan ajak uang lain ikut bongak. Jole. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jole itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kenapa masih ada uang gilo? Ambo asuh-asuhnya selama ceramah di masjid di kolam paling boetan. Adalah menanya selawat Allah, ada menanya uang gilo. Kenapa ada uang gilo, stres, depresi dan sampai bunuh diri karena tak sanggup lagi menjalani kehidupan ini? Pertanyaannya kenapa gilo? Inyo gilo karena nyo lari dari jalan yang sudah ditetapkan Allah. Kenapa orang bisa gilo? Karena ikut bercakap. Ada apa-apa di tempatnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalis. Inyo membeli tanah untuk persiapan pensiun, ditanam sawit, kasih pupuk, bersihkan rumput, tanam sawit. Ketika sawitlah 3 tahun buah pasir, siapkanlah dodos nak memanen. Sampai di situ dari panen uang. Ini sawit saya, kata yang punya, ini sawit saya, ini surat saya sertifikat. Balik ke rumah, bercakap dalam kepala. Kenapa tanam sawit, kenapa boleh sawit, kenapa boleh tanam. Bercakap suang. Itulah lama-lama kalau lewat angkor senyum. Pertama bercakap suang, lama-lama bercakap sama supir, lama-lama bercakap sama motor, cakap. Tapi kalau copek balik ke agama, ndak akan gilo. La yukallifullahu nafsan illa wus'an. Cemana makanya ndak jadi gilo? Anaknya kuliah di Unri. Nyepoi ke rumah sakit, dokternya baru meninggal. Dokter Darisman, Jalan Ahmad Yani. Sampai ke dokter dibawa kubek. Dimakan lobe lolo. Begitu habis dosis terjaga lagi. Kenapa tanam sawit? Kenapa? Makan lagi. Akhirnya anaknya membawa ke pengajian Ustaz Somad di Akramun Nas Unri Sabtu Subuh. Amumpek tahun mengajar di situ. 2009, 2010 boleh, 2 boleh. Habis itu pindah ke Al-Falah 3 boleh, 4 boleh. Setelah itu ke An-Nur 5 boleh, 6 boleh. Setelah itu ambo viral keliling dunia. Datanglah Pak Iko setiap Sabtu subuh mendengarkan pengajian. Sesudah itulah ambo sehat Pak Ustaz. Jadi
kalau orang ikut ajaran Islam bersyariat, sholat, zakat, puasa, haji, ikut jalur Allah, maka insya Allah segala ikhtiarnya cukup, maka dia la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau gilonya bukan karena sebab, tapi karena gen, ada gilo kok kena gen, karena keturunan, gilo ayahnya, gilo maknya, anaknya, gilo kode, maka itu sudah takdir. Allah sudah menetapkan. Orang yang gila kalau begitu Allah tidak ada. Orang gila 3 yang tidak dinilai amal. Pertama, anil na'im hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Yang kedua, anil sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Yang keempat, anil majnun, orang gila sampai sembuh. Orang gila di akhirat tidak lagi dihitung amal, langsung masuk ke dalam surga. Ingin langsung masuk ke dalam surga? Gila atau begitu? Gila yang disebabkan diri, tak tahan menghadapi hidup, lari ke narkoba, gila. Koi ke dukun, gila. Tapi kalau dia lari ke jalan Allah, berzikir, ikut tarekat, ikut mursyid, ikut beramal, puasa sunat, insya Allah sehat. Mana buktinya sehat? Kalau tidak sehat, tak kena togak rumah sakit kilometer 11. Kalau tidak bisa disehatkan 1 kilo, kilometer 11. Cuma jadi masalah sesudah sehat, kue undangan. Menyanyinya di acara pesta itu, lagunya aku masih seperti yang dulu. Ih, lama kok keluar dari ngomong dia. Jadi lagu kau jangan dinyanyikan. Arah kita apa? Mohon doanya agar anak-anak kami melimpah ilmu sebagai orang yang dimuliakan. Jika kita mau ilmu tanpa guru, maka gurunya setan. Kalau kami berguru dengan Ustaz Abdul Somad, apakah bisa? Sedangkan kami tak ada baiatnya. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati wa ahadisi. Aku riwayatkan semua kajian-kajian, zikir-zikir, doa-doa, ceramah-ceramah kepada semua jamaah yang hadir maupun yang tak hadir, yang langsung maupun yang online, yang hanya menonton di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Maka semua yang sampaikan ini diijazahkan kepada jamaah. Kita punya hubungan hati, baik langsung maupun tak langsung, baik menonton di YouTube, kita amalkan. Siapapun guru-guru awak yang di medsos, yakinkan guru itu sifatnya 3. Pertama, akidahnya ahlus sunnah wal wujud dan bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradatil mun'ayyad, sama basar kalam. Akidah. Yang kedua, fikih. Fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya berakhlakul karimah, mengikut Al-Quran dan Sunnah yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita terjaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.